dua, tiga. Sorry tadi. Oh ya, jadi untuk Sorry tadi. oh Jadi saya tadi ya sebenarnya si Mumun sudah ngomong dan tadi yang ngejelasin minggu keempat yang online aja. Cuma kan kayaknya kepencet sama kucing aku. Aduh. Iya, maaf guys. Jadi Maaf Mumu sebenarnya sih. Udah nyampe Oke, secara singkat dirangkum aja. di minggu keempat tuh ada apa sih? oke. Nah, jadi di hari pertama itu aku disuruh bikin ada task baru dari improvement dari fitur sebelumnya itu, si perubahan API. Jadi API-nya yang semula itu satu-satu nge-request-nya, ngirim request-nya ini jadi di awal doang gitu. Kemudian udah itu tuh isi list objek, test case, pengujian positif negatif buat fitur itu. Lalu selanjutnya itu session management. Jadi ketika user buka aplikasi terus udah melebihi waktu tertentu gitu, otomatis log out dari aplikasi itu, jadi disuruh login lagi gitu. Terus dilakukan uji positif negatifnya, terus ngisi test case, list objek. Terus selain itu bikin ini, metode itu dipanggil di semua yang manggil API. Jadi pas manggil API itu ngecek dia udah expire atau belum sessionnya. Nanti kalau expire suruh login lagi gitu. Terus yang selanjutnya itu ini apa, drag and drop listnya gitu kan, ada list banyak, misalnya on progress, sudah atau belum, sudah selesai gitu. Nah itu di drag and drop disuruh implementasi, cuman ada kendala gitu, jadi cuman bisa satu list doang, nggak bisa antar list. Jadi dari cuman di on progress doang, dari atas ke bawah, nggak bisa dari on progress ke selesai atau belum gitu. Dilakukan uji test case juga, terus ngisi isu di GitLab. Yang terakhir itu implementasi floating action button, jadi bisa nambah grup nambah bot gitu. Udah sih. Intinya mah masih ngelanjutin development yang sebelumnya gitu. Development Terus ada tes di setiap tasnya. Betul. Ya, Mau ya. ya ada test case. Jadi fitur yang aku buat tuh nanti test case positif negatifnya gimana gitu. Misalnya ada data gimana, nggak ada data gimana, si visualisasinya. Sudah, Gitu. tapi kita tidak seribet tidak sendiri waktu kita mata kuliah ujian. Oke. Ini dokumentasi, tadi kita bahas dokumentasi yang si Mumu. Jadi si dokumentasi Mumu tuh tadi itu apa, Mu? Iya, tes itu ya? Foto-foto. Heeh. Udah lihat kebetulan yang screenshot kerjaannya gitu. Dari situ aku juga harus bikin. Jadi dari situ aku bikin lah, karena si Mumu udah nyeklis duluan di itunya, di monitoring. Kita belum. Iya, cuma Mumu doang. Asli. Itu aku bikin lah dokumentasi yang aku kerjain. Bisa lupa juga sebenarnya. Gitu. Ya aku tuh minggu 1, 2, 3, 4 tuh nggak bikin dokumentasi karena bingung. Terus di email lah sama Pak Ade, pembimbing jurusan. Kayaknya disuruh tolong dokumentasikan. Ya Pak, akhirnya minggu 5 sampai seterusnya lah ya, insya Allah bikin. Isinya udah nanya juga kan kemarin di grup ke Borahil apa aja. Pokoknya intinya apapun lah gitu. Apa? Aku isinya screenshot sama cerita, diceritain di bawahnya apapun. Iya, aku juga tanggal, terus screenshot kayak proses pembuatannya. Cuma karena ada spesifikasi diminta sama Pak Ade untuk kayak ada prosesnya, terus kendala sama apa ya waktu itu tuh. Pokoknya kayak solusinya gitu lah, penemuan gitu. Jadi
ya itu proses pengerjaannya kayak gimana, jadi kayak ditulisin Aku juga ya saya ini memikirkan struktur datanya seperti ini, jadinya kayak gini. baru cerita. Gitu sih. Gitu. Iya, Oke, jadi intinya cerita, pokoknya ada dokumentasi. nice. Itu. Kalau dari recording kita udah 1 jam lebih, udah mau 1,5 jam. Sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, Oh, udahanin sih. kamu Kirain mau lanjut 5-6. bentar, kamu mau lanjut? Ya kirain next session gitu. Ayo, aku mah ayo aja. Ya udah. Biar nggak ada ini. Bentar dulu, ada pertanyaan nih. Jadi karena kita udah sampai minggu keempat nih di recording ini, udah sebulan kan kita melaksanakan PKL di perusahaannya masing-masing. Sebenarnya kalau dari sebulan pertama, ada gak sih yang ingin kalian perbaiki dari sebulan pertama? Sebenarnya aku tuh harusnya bisa kayak gini loh, atau misalnya ya apapun lah gitu yang ingin kalian perbaiki di sebulan pertama ini. Perbaiki dari diri sendiri berarti ya. Ya mungkin kalian misalnya nih, harusnya di minggu pertama tuh aku udah bisa kenal sama teman-teman kantor, teman-teman satu tim, tapi nyatanya aku nggak kenal kayak gitu gitulah. Di bulan pertama mau siapa dulu? Kamu dulu deh. Ya udah. Apa? Mau bungsu Cina. Apa yang ya, diperbaikimu dari sebulan pertama? Cuman kan karena kita sudah tidak mungkin memperbaiki, intinya ini mah apa ya, evaluasi kita lah, evaluasi diri kita selama sebulan. Kalau aku pribadi sih sebenarnya aku tuh pingin apa ya, lebih sebenarnya kalau dibilang udah kenal sama teman-teman satu tim, udah kenal gitu ya. Target aku sebenarnya tuh udah kenal di minggu pertama dan emang udah tercapai juga gitu ya, tapi baru kenal doang gitu, gimana ya? Aku tuh harusnya tuh kalau target aku tuh sebulan pertama tuh udah merasa nyaman intinya sama tim tuh, udah bisa bercanda, udah bisa kayak gimana. Emang sih di sekarang juga emang udah bisa bercanda, ketawa-ketawa, cuman kan gimana ya, belum bisa se-free ini gitu ngomong sama orang di kantor tuh, belum bisa ngakak aku tuh belum keluar gitu, belum ketawa aslinya seorang Farhan tuh belum keluar di sana, terus bercanda masih bercanda standar sih, agak ada masih ditahan tidak kayak gitu, di stop gitu ya. Maksudnya harusnya ya kalau aku ya targetnya tuh sebenarnya 1 bulan pertama tuh harusnya udah enak, udah kerja nyaman di situ, udah enak, udah bisa bercanda, cuman ternyata tidak gitu. Jadi ya kalau aku pribadi sih pinginnya itu gitu. Kalau dari sisi apa ya, teknologi dan lain sih sebenarnya nggak ada gitu. Oh ada sih, ada. Sebenarnya aku ekspektasi awal tuh pinginnya tuh ngerjainnya pakai teknologi yang bukan advance ya, yang belum pernah aku pelajari lah, kayak React atau Node.js atau yang lain-lain lah yang begitu framework JavaScript, cuman ternyata tidak. Jadi harus belajar sendiri, cuman aku tidak mempelajari itu di 1 bulan pertama. Jadi mungkin di bulan 1 tidak. Lanjut, kalian ada yang mau diperbaiki nggak? Ada. Kalau mungkin aku ngikutin dari topik yang kamu aja ya, kayak kenal sama orang. Kalau di bagian apa ya, bukan bagian apa ya namanya ya, kalau dari komunikasi, kalau sama anak-anak KP kan aku sendiri ya di sana yang PKL, yang D4 sendiri, terus otomatis aku gaulnya sama yang KP. Kebetulan yang KP lumayan cepet lah, karena emang udah ada beberapa yang kenal gitu, kayak si Satria, si Jimmy kan, terus ke si Andi juga agak kenal, jadi sampai sekarang bareng si Fahmi juga udah
udah oke lah, apalagi karena kemarin karena dari Senin sampai Sabtu kemarin tuh sekamar, maksudnya tuh kayak kan kita nginep di sekamar. Ya maksudnya satu bareng-bareng lah gitu, satu ruangan kamar kan pergi ke Tangerang gitu. Nantilah itu mah ceritanya. Intinya udah nyaman lah sama yang KP-nya mah, udah bisa kayak ngobrol sama kamu sama Farhan sama Mu. Udah kayak teman sekelas lah. Karena aku orangnya gimana ya? Kayak aku lebih bisa beradaptasi dengan orang yang di umurnya bawahan aku gitu. Kalau sama yang di atas kayak sama karyawan-karyawan emang masih agak canggung sih kemarin untuk 1 bulan pertama. Kayak iya masih kayak ngerti lah kayak gimana ya. Iya gitu. Terus Rey juga kayak yang kagok gitu. Gak bisa Rey. Ketawa tuh ikut ketawa kan karena mereka ketawa. Iya kan kayak gitu. Ya aku masih agak canggung kalau sama kayak orang yang lebih di atas aku gitu, karena takutnya nggak sopan atau gimana gitu. Harus ada yang mengali. Jadi ya pingin diperbaiki di situnya, karena untuk yang D3 sendiri itu udah mau selesai bulan Oktober ya. Oktober mereka udah selesai itu. Jadi aku ya harus lebih dekat lagi dengan ini. Kalau enggak aku nanti jadi sendiri dong. Gitu. Kalau enggak nanti aku canggung di sananya. Mau gimana mau? Oh aku ya gitu. Soalnya kecil banget. Belum bisa langsung ngobrol sama teman setim gitu. Kalau setim sih berdua itu. Kalau setim mah udah ngobrol sih. Cuman kalau yang kayak mobile masih kurang banget sih. Cuman bingung juga nge-improve itu. Karena takut beda ininya gitu, gak tahu sih, bingung. Beda project. Kecil banget suara si Mumu. Sama aku digedein Discord. Halo? Itu dari segi komunikasi. Intinya sebenarnya kita semua pingin gitu, udah ngerasa enak dan nyaman di kantor. Sebenarnya nyaman aja gitu. Cuman mungkin kedekatan dengan orang-orang di kantor. Sebenarnya kita inginnya tuh udah bisa deket lah di bulan pertama gitu. Cuman kan tidak memungkinkan karena satu dan lain hal. Ya. Semoga kita kedepannya bisa lebih dekat dengan orang-orang ya, amin. Masing-masing. Amin. Teman-teman. Mungkin kalau dari sisi produktivitas kerjaan awal-awal aku semangat banget, makin sini jujur aja kayak yang mungkin karena karena aku di bagian ini, karena bareng sama API dibarengin kan, terus aku nungguin yang API kan, jadi jujur aja aku karena nungguin itu jadi gabut gitu. Karena kalau di awal-awal kan desain bisa langsung lah ya sendiri gitu, set. Kalau yang API kan harus di tes dulu API-nya, terus nunggu deploy sama ini, jadi ya produktivitasnya tidak semaksimal minggu-minggu pertama ketika ngerjain desain front end. Ya lah ya, implementasi front. Kayak gitu sih. Rasanya gitu. Harusnya aku bisa memanfaatkan waktu gabut itu gitu. Aku pinginnya kayak gitu, maksud aku tuh. Dengan apa mengerjakan sesuatu gitu, tapi malah tidak. Malah mengerjakan sesuatu yang lainnya. Oke, nice. Mungkin kita bisa mengevaluasi. Buat yang nonton juga mungkin ada teman-teman kita dari Dempar. Dievaluasi lah sebulan pertama, kira-kira ada nggak sih target yang tidak tercapai, supaya kita tahu bisa mengukur, bisa memotivasi diri supaya kita bisa lebih baik. Tuh kita jadi motivator gini. Sekali-kali
Kalau tidak ada Bang Juta mungkin kita sudah hidup. Oke. Gila. Udah 1,5 jam kita ngobrol-ngobrol. Udah. Untuk Misi kelamaan nanti nggak mau ditonton. minggu ketiga dan minggu keempat. Bye. Dadah, sampai jumpa di podcast episode Selanjutnya 3 minggu berapa tuh Guti? 5. 5-6 lah kemungkinan. Bye bye. Goodbye guys.